Oke, bertemu lagi dengan kita di Extra Time Extra bersama Time. Gua Aban Dan saya Bung Aco, Bung Aco dong. Bung Aban, Bung Aban, betul. ngaco nih. Ya, di Extra Time kali ini kita dengan format yang berbeda ya. Kita Betul. tidak live ya. Iya, tidak lagi. Nggak apa-apa. Gak usah disebut itu ya. Oh iya, nggak disebut ya? Iya. Iya, jadi kita akan Kedatangan tamu yang sangat spesial ya. betul. Masih muda. Masih muda. Wah, badannya gagah. Gagah. Wah, bicep dan tricepnya udah udah Mantap. mumpuni. Iya, kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta. Berprestasi lagi. Iya kan? Siapa kan dia? Iya. Langsung saja di segmen selanjutnya ya nanti. Oke. Di Extra Talk. Yaps. Awal lagi. Udah mulai. Bareng gitu ya. Oke. Kita udah masuk di Extra Talk ini ya. Extra Talk nih, Iya. segmen 2 ya. Betul, seperti yang sebelumnya kita udah bilang bahwa kita kedatangan orang sosok pemuda yang Pemuda yang tegap, postur tubuh gagah, ideal. Iya, pokoknya idaman para wanita-wanita dah. Jadi lu ngomong gini, Oh iya, harus gua dong, gitu. gini. Tegap, Tegap, iya. gitu. Kalau gitu langsung aja kita present, ini dia Nathanael Nathanael Yoga. Yoga. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Gile. Bagaimana? Halo. Baik, Nathanael apa Yoga nih? Nael aja. Nael. Biar nggak mainstream. Bung Nael. Bung Nael. Boleh. Boleh, Bung Nael. Sebagai pemenang The New Element of the Year 2023. 2023. Gokil. Tuh, Gitu, Hai. gimana tuh bisa menang gitu? Terus dari awal lu bentuk badan tuh bagaimana? Nah sebenarnya gini nih, kalau dari bentuk badan ya, gue tuh perjalanan gue mulai dari COVID tahun 2020 berarti ya kalau di Jakarta ini, di Indonesia ini. Sebenarnya basic aja, gue nggak tahu mau ngapain. Itu gue masih SMA kelas 2 dan nggak semua guru gue tuh bisa langsung switch ke e-learning dari belajar biasa di sekolah kan. Nah di situ gue merasa gue banyak waktu. Nah gue tuh mau banget develop hal baru lah di hidup gue sebagai anak muda nih. Biar nggak kayak biasa-biasa aja, nggak kayak anak muda pada dasarnya gitu. Gue mau coba hidup sehat gitu. Dan inspirasi itu gue dapet dari nyokap gue. Tuh nyokap gue sempet kena hipertensi dan itu pernah berdampak buruk ya. Ada satu peristiwa yang dimana nyokap gue tuh hampir sesak nafas gitu, kayak pusing, bener-bener kayak mau pingsan gitu deh. Nah di situ gue masih kecil, itu di pesawat ya by the way, itu lagi take off tuh. Dan di situ semenjak itu nyokap gue langsung cari tahu soal gaya hidup sehat dan dia terapin itu secara langsung di hadapan gue yang masih kecil. Jadi secara langsung gue jadiin dia teladan gue. Gitu. Inspirasi lah ya. Inspirasi ya. Iya. Tapi langkah kecilnya apa? Langkah awal pertama lu untuk hidup sehat itu? Sebenarnya kalau olahraga ya, gue tuh udah suka banget olahraga dari kecil. Jadi kecil tuh gue sempet ikut main bola, sempet ikut les renang dan lainnya. Tapi baru banget berasanya tuh pas gue SMP. SMP tuh gue suka banget naik sepeda nih. Dulu gue anak fiksi ya. Oh, anak fiksi. Yoi. Suka itu ya, Tour de France gitu. Bukan, beda lagi. Salah. Itu beda lagi. Salah. Kamu apaan? Dari situ, kenapa gue bisa suka main sepeda juga agak unik nih menurut gue. Kenapa tuh? Karena komik cuy. Komik. Iya. Oh ini Idaten Jam ya? Bukan. Bukan. Salah. Tapi ada Salah mulu coba nebak-nebak. Banyak salahnya gue. Iya. Ada salah satu komik, pokoknya tentang anak muda suka naik sepeda dan di situ gue lihat, wah keren banget cuy ternyata sepeda. Dimana anak-anak suka motor gitu kan, gue lihat ketertarikan gue tuh di sepeda. Dan ketika dari situ gue nabung, gue rakit sendiri sepeda, gue bawa tuh SMP ke SMA gue tiap hari sepeda ke sekolah. Wow. Zaman sepeda belum ngetop ya? Belum Naik kayak yang zaman Covid kan sepeda kan naik banget tuh. Sekarang. Terus dijual nggak sepeda? Enggak. Enggak ya? Gue mau bayarin kalau. Nah dulu tuh Mobil ya, pas mau lagi sepedaan. ngebangun badan lu tuh apa kurus kah atau bagaimana kah atau gimana tuh? Jadi tinggi tuh gue udah lumayan tinggi karena pas di SMA ini gue juga giatin satu olahraga tuh basket. Oh, Oh, Abas. dibarengin berarti ya? Abas dia. Abas. Anak basket. Idaman para wanita Tadi nih. dia Asep anak sepeda. Oh gitu. Asda kayaknya, Asda. Anak sepeda. Asep. Oh iya, Asep. Asep sama Abas ya? Ah. Oke. Terus? Nah terus dari situ gue tuh nemuin tinggi doang nggak cukup ternyata.
Oh. Jadi di situ gue tinggi tapi kurus banget, underweight bilangnya. Ah iya benar. Dimana tinggi gue kalau nggak salah 180 cm, tapi berat gue 59 kilo. Idealnya kalau tinggi segitu berat berapa? Ya kurang lebih 70-an. 70 ya. Iya, ada cara ukurnya cuma gambaran kasarnya bisa dikurang 110. Cuma itu gambaran kasar aja ya. Ada cara ukur yang lebih tepat lagi. Oh, kalau secara gambaran kasar nih, gua tinggi gua 170. Sama kayak gua. Iya. Iya. Iya memang. Iya. Sama Berat tingginya lah. berat 78 ini langsung konsul gitu ya gua ya. Ideal nggak itu? Tergantung. Jadi ada kita bisa ukur body composition dulu. Isinya tuh idealnya sebenarnya kadar lemak, kadar otot, dan kadar tulang tuh berapa itu juga mempengaruhi. Kalau dilihatnya enggak ya? Hah? Boyor gitu ya nanti. Boyor lagi. Bisa dikembangkan menjadi ideal. Oh, bisa ya. Olahraga. Betul, olahraga. Oke. Nah dari situ lu olahraga tuh apa? Olahraga misalnya basket, terus apa namanya? Fitness juga sempat lanjut nge-gym. ya tadi ya. lanjutin Di basket tuh kenapa gue bilang badan tinggi doang nggak cukup? Karena gue tuh ketemu lawan-lawan yang badannya lebih gede, jadi ketika gue kena senggol tuh gampang Kalah mental. body. Iya, walaupun gue lebih tinggi dari mereka ya. Kalah gitu. body. Ya itu kalau body orang-orang bilang kan. Gitu. Dari situ pelatih gue kasih masukan lah. Lu cobalah gedein otot, pokoknya gedein badan. Gitu, cari tahu cara. Dan itu ya Covid datang, gue rasa gue punya banyak banget waktu nih. Gue suka explore anaknya. Gue explore tuh gimana ya cara naikin berat badan dengan cara yang sehat. Oh, gitu. Gue keinget nyokap gue yang pernah develop healthy lifestyle, sampai sekarang pun masih kan. Gue langsung tanya, konsultasi ke dia. Gimana sih caranya? Cuma aku nih mau tumbuhin otot gitu, mau jadi gede dikit lah gitu. Ketika cari tahu, ternyata gue tuh kurang di olahraga sama konsumsi protein. Kurang di olahraga maksudnya gimana? Gue udah basket dan sepeda segala macem, kurang di olahraga beban yang membangun otot gue. Selama ini gue lakuin olahraga itu yang bentuknya olahraga kardiovaskular buat jantung gitu. Si tahu kita Tahu juga gitu ya. Kita sih paham juga ya. Si ngerti juga. Oke lanjut Nael. Jadi setelah Apa lah buat pengetahuan, Oh, iya, buat benar. wawasan iya. Terus Nael. Jadi setelah itu gue cari tahu lah, gue banyak waktu gue cari tahu ternyata badan kita ini butuhnya apa, untuk sumber tenaga kita butuh apa, untuk energi sebesar ini kita tuh perlu berapa kalori yang masuk per hari, gitu gue cari tahu tuh di YouTube, gue cari tahu juga solusinya gimana. Dan paling fit buat gue saat itu adalah latihan beban. ngangkatin beban. Iya, tapi gimana nge-gym kan tutup segala macam lagi Iya, Covid kan. pandemi. Ya udah, gue coba dari latihan di rumah, olahraga apa yang nggak bisa yang bisa dilakukan tanpa beban gitu, tanpa alat gitu. Oke, dari situ gue lakuin lah beberapa gerakan kayak push up, kayak sit up yang nggak pakai beban gitu, yang nggak pakai alat. Gue rasa udah capai dampaknya tuh udah lumayan maksimal lah, udah nggak efektif lagi kalau gue lakuin itu lagi. Gue pakai tabungan, gue beli barbel gitu ya, gue beli barbel, beli dumbbell, gue beli online nyampe ke rumah. Nah gue terapin deh tuh coba gerakan-gerakan yang biasa orang lakuin tuh di gym. Nah gue lakuin ini di rumah, ya sekreatif gue cuma punya itu gitu kan, cari-cari cara di YouTube dan gue cobain satu-satu yang paling berdampak, yang paling efektif di gue tuh yang mana gitu. Dari situ gue manage tuh workout gue sendiri, seminggu mau berapa kali, hari ini bagian apa, besok bagian apa, 2 hari ke depan istirahat, 3 hari ke depan mau latihan apa gitu. Berarti lu nggak ada apa kalau yang di fitness tuh ada apa? PT Ini apa guide Personal training Iya, ya, gitu nggak ada. trainer gitu. Atau nggak ada. Berarti benar-benar sendiri, Semua otodidak. dari YouTube, ya otodidak. Gokil. Kayak main musik gitu kan, otodidak. Asik. Oke, sebelum kita masuk ke elemen nih Bung Aban, ya ke kompetisinya, kompetisi. gue pengen tahu nih komposisi lu sehari-hari tuh makanannya seperti apa gitu dari pagi, siang, makannya, sama iya. malam. Itu gimana? Sebenarnya yang seimbangnya tuh udah gue ukur dan gue nggak terlalu hafal angkanya berapa. Cuma gue tuh selalu biasa di pagi tuh udah pasti harus sarapan karena kita perlu sumber energi kan. Nasi uduk. Enggak mungkin. Tapi lah. boleh. Nggak mungkin nasi uduk. Tapi bisa. Paling lontong sayur, telur ketoprak. Itu kita ya. Iya gitu kayak gitu. Tapi bisa aja nasi uduk. Bisa, asal, nasi uduk bisa. Asal itu nggak lewatin batas ini kita ya, batas apa ya bilangnya ya, gula, garam, lemak gitu. Oh, dia Itu nasi kandungan uduk doang dong. Ya, Iya. basi amat yang enak gitu makan ya. Telur ya, paling nasi uduk telur atau Protein gimana ya. tuh proteinnya. Proteinnya ayam.
Ayam, Mas. tempe, telur, gitu. Siang makannya apa ya? Siang ya makan berat juga, karena itu kan di tengah hari ya, untuk jalanin setengah harinya lagi ke sampai malam gitu. Gue juga makan berat, jadi ya gue sehari makan berat 3-4 kali lah. Di samping itu gue snacking protein biasanya. Snacking protein. Jadi kita Ngerti tuh nggak lu? Makan protein gitu kan. Tempe. nggak tempe. makan juga, minum susu protein. Oh iya bener, susu ada juga protein. Kurang gitu kayaknya ya. Iya. Iya, iya. Nebak-nebak tapi salah gitu ya. Dimarahin aja nggak apa-apa Bung Nael. enggak dia. lah. Emang sotoy dia. Gak merhatiin gitu gue kan. Sama Iya, gue juga jadi- nggak ngerti sih ya. Mungkin nambah wawasan dari Iya. Nathan ini bisa nambah wawasan. Ya kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama. Gue juga belajar. Kayaknya gue lebih banyak belajar di sini. Nggak kita yang banyak ya. Iya kita banyak belajar. Di luar sini gue yang belajar. Gitu kan. Oh iya gitu ya. Kalau malam lu makan malam juga atau bagaimana? Kalau dibeliin makan ya. Nggak Kayak salah. bocah ya. Kayak bocah ya. Nggak salah. Iya bener namanya. Iya benar. Iya malam Ya apa? malam tergantung jamnya aja. Tapi gue nggak ada spesifik jam lewat jam berapa. Oh iya, misalnya jam Iya, 6 biasa. malam gitu atau Jam paling ya, malam jam berapa tuh kalau makan malam? nggak, ini bukan keharusan ya, gue fleksibel juga. Tapi ya paling jam 9 gitu. Pokoknya gue sesuaikan sama waktu tidur. Karena kalau salah kan ada waktu yang dianjurkan sebelum tidur, makan terakhir tuh jam berapa biar ya pencernaan kita lancar kan. Nah, udah. Setelah aja udah. Setelah itu baru tuh masuk ke elemen kompetisinya yang the new Prosesnya. Nah, element of the year ya. ya sebenarnya apa yang gue sebutin tadi semua itu nggak ada hubungannya dengan persiapan gue ikut gini-ginian. Ikut The New Element of the Year ini. Kenapa? Karena gue tadinya nggak tahu ada ini. Oke. Iya, Tahunya dari? Jadi gini, gue ini mahasiswa, gue anak DKV. Oh iya. Nah. Orang komunikasi. Gue tuh suka, Gak usah gitu ya. iya. Nah, anak komunikasi biasanya dapat tugas-tugas bikin konten gak sih? Iya. Nah, gue tuh juga ada, ya kita bilang passion lah. Gue tuh suka bikin konten cuy. Kayak gitu, ngedit video, suka? ambil foto. Gue demen. Gue suka bikin konten, dan dimana gue punya hobi olahraga, gue suka konten, gue coba bikin konten olahraga. Gitu. iya. Ya buat gue seneng aja, bentuk kreatif gue dari banyaknya tugas, kayak ini, kayak kan beda ya kalau kita mau bikin karya yang emang kita pengen sama yang emang dikasih. Disuruh. Iya, iya. disuruh. Iya. Itu beda kan ngejalaninnya, kayak happy banget lah kalau emang kita pengen nih, kita bikin ini. Dan ketika gue nemu kesenangan gue bikin konten olahraga itu, ada yang approach lah. Cuy, kayaknya lu bisa deh ikut The New Element of the Year. Habis itu gue pikir, oh masih ada ya The New Element of the Year. Oh lagi hype juga ya The New Element of the Year ternyata. Itu tahun berapa tuh? Tahun ini tahun atau lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, oke. Terus. Jadi langsung gue research, wah pas gue nonton The New Element of the Year tahun itu 2022, gila cuy. Itu ternyata bener-bener udah beda banget dibanding image-image kita yang dulu Element of the Year tuh mungkin di pandangan kita masih yang body contest gitu ya. Iya. Keren-kerenan badan, catwalk, nggak pakai baju gitu kan, keren. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Jadi sekarang lebih ke menginspirasi begitu. Dimana sekarang fokusnya bukan buat bodybuilding. Memang nutrisinya cocok untuk orang-orang yang bodybuilding, tapi sekarang kampanye tuh beda ininya, caranya. Kita lebih menginspirasi orang melalui hidup sehat, gitu. Jadi ketika gue nonton video tahun lalu tuh, gila nih orang-orang inspiratif semua, punya value tinggi semua. Gue masih mahasiswa ikut ginian mau ngapain cuy? Wah sempet minder juga ya? Oh pasti. Gue kayak, ya badan boleh lah gue punya modal ini. Cuma kan yang mereka tunjukin sini bukan badan ya. Melainkan value-nya mereka, melainkan keinginan mereka untuk menginspirasi, ketulusan mereka untuk menjadi health influencer. Gitu. Proses Jadi, mereka iya, gitu ya. buat influence orang ini hidup sehat tuh bukan cuma badan yang bagus, yang diperlukan bukan cuma hidup sehat. Karena kita mau ngajak orang untuk mulai hidup sehat kan nggak bisa yang kita bikin lu harus se-perfect ini badannya gitu. Orang ini duluan, orang malas duluan ketika lihat aduh susah kali ya hidup sehat mesti badannya sebagus itu gitu. Berarti Berarti beda ya. Jadi yang kontes-kontes sekarang udah nggak ada tuh kontes-kontes Udah dulu. beda, udah lebih nge-highlight ceritanya mungkin dia ya, inspirasinya gitu ya. itu dia. Nah kalau dari tahun-tahun sebelumnya, ada nggak sosok inspirator lu? Sebenarnya ya itu nyokap gua. Oh ya, enggak yang dari elemennya? Dari elemen dari dari 2000 luar berapa? Di dari 2000 berapa yang jadi sosok inspirator Luar negeri juga 2022 boleh. ya?
Misalnya siapa tuh? Enggak sih dulu karena gue nggak terlalu ngulik lah ya di soal ini. Gue tuh dulu lebih ke basket kan, ya lebih ke atlet-atlet basket sih, kayak Kobe Bryant gitu-gitu. Itu dari berapa peserta? Iya, berapa Ya. kontestan tuh? Kalau nggak salah ribuan ya, kita nggak di-spill berapa sih dari awal daftar banget. Cuma dari ribuan itu dipilih lagi jadi berapa ratus. Itu sempat ada audisi offline dan online. Setelah itu baru lanjut ke top 40. Top 40. Sebutannya semifinalis. Itu kualifikasinya apa aja tuh? Dari yang audisi dulu dah, dari audisi awal online tuh sama sampai offline. Itu apa yang diperhatiin Top sama 40. Pertama daftar tuh kita nulis esai esai tentang tentang diri kita, sama ada pertanyaan, ini agak unik sih, gue nggak nemu di mana-mana. Dia nanyain hal baik apa yang pernah kamu lakukan di hidup. Kayak gitu. Kayak itu termasuk pertanyaan jebakan nggak sih kayak Ya enggak, lu Enggak ya? ceritain seapa adanya aja. kayak misalnya kalau kita nyeritain nolong orang. nolong orang, wah Jatuh Ria, gitu misalnya. Ria nih orang nih. Iya, wah ini orang nih Ria. Nggak kepilih Yang gitu pilih ya. nih. Ria Yang bagus tuh, sombong nih. saya nggak pernah berbuat baik kok. Saya menjalani hidup aja gini. Nah itu bisa di point up juga kenapa ketika kita emang pura-pura baik sama kita dengan tulus berkarya gitu, dengan tulus menceritakan apa yang kita punya, itu lu dengernya akan beda kan, pasti bisa nganggep oh ini orang ria. Ada juga emang oh ini orang emang beneran gitu loh. Gitu. Waktu itu lu nulis esai tentang nyokap lu. Enggak. Atau apa? Esai tuh gue soal itu perjalanan gue dari kurus ke berisi sebenarnya. Lebih ke situ kalau nggak salah. Pas pandemi itu. Iya pas pandemi, Oh, gue di situ. Terus pas, iya oke lanjut dari esai itu diumumin kan, lu layak gak untuk ikut audisi gitu kan? Oke layak lah. Dan ya puji Tuhan gue kepilih. Terus di set tanggalnya di situ tuh gue ada presentasi di kampus. Jadi gue nggak bisa datang offline, gue ikut online. Oke. Gitu. Nah di situ tuh kita diminta kasih inspirational speech nggak lebih dari 45 detik. Nggak lebih dari 45 detik. Waktu itu lu bilang apa?